Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah membuat kata kerja yang lazim menjadi kata kerja yang muta'addi. Sebuah kata kerja yang tadinya tidak membutuhkan objek, maka bagaimana caranya agar kata kerja tersebut membutuhkan objek? Apabila tadinya kata kerja tersebut membutuhkan satu objek, bagaimana caranya agar kata kerja tersebut bisa membutuhkan dua objek? Maka inilah pembahasan kita, ta'diyatul fi'li bil hamzi wat tad'ifi. Membuat kata kerja muta'addi dari kata kerja lazim dengan menambahkan hamzah ataupun dengan mentasydidkan salah satu hurufnya. Apa maksud dari menambahkan hamzah? Nanti akan kita lihat. Dan bagaimana cara menambahkan tasydid pada kata kerja tersebut, kita nanti juga akan melihat. Ya. Baik, kita langsung saja membaca contoh nomor 1 di kelompok sini. Kemudian nanti kita akan melihat di kelompok sana. Nomor 1 dikatakan di sana kharaja ar-rajulu. Seorang laki-laki keluar. Kharaja yakhruju khurujan, keluar. Ar-rajulu seorang laki-laki, fi'il dan fa'il. Bagaimana caranya saya menjadikan kata kerja keluar menjadi mengeluarkan? Seorang laki-laki keluar, tidak membutuhkan objek, yang ada fa'il di dalam bahasa Arab. Tapi sekarang saya ingin ada sebuah objek dan saya mengeluarkan dia. Ya. Misalkan saya mengeluarkan laki-laki tersebut, Pak Guru mengeluarkan siswa tersebut. Bagaimana caranya? Maka kita bisa menambahkan alif di kata kharaja. Wazannya kita ubah dari fa'ala menjadi af'ala, sehingga menjadi akhrajatu. Aslinya akhraja dulu, kemudian ditasrif ketemu dhamir saya ana menjadi akhrajtu. Nah, akhrajtu sekarang maknanya bukan keluar, tapi mengeluarkan. Aku mengeluarkan. Baik. Di sini maknanya sekarang sudah mengeluarkan. Tadinya di sini hanya keluar. Bagaimana cara menjadikan keluar menjadi mengeluarkan? Di dalam bahasa Arab ditambah hamzah dengan wazan af'ala, sehingga menjadi akhrajtu rajula, aku mengeluarkan laki-laki tersebut. Contoh kedua, jalasa az-zairu, tamu itu duduk. Jalasa yajlisu julusan, tamu itu duduk. Bagaimana
saya mengibaratkan bahwasanya saya meminta tamu itu untuk duduk misalkan. Saya meminta tamu itu untuk duduk, atau saya mendudukkan tamu itu. Maksudnya meminta tamu untuk duduk. Maka bisa ditambahin alif juga dengan wazan af'ala. Jadi ajlasa. Karena saya maka menjadi ajlastu. Sehingga kita bisa mengatakan ajlastu zaira. Aku mendudukkan tamu itu. Aku mempersilahkan tamu tersebut untuk duduk. Di sini sudah mendudukkan. Yang tadinya hanya duduk. Nomor 3. Dha'a al-kitabu. Hilang. Kitab itu hilang. Ini jumlah fi'liyah. Hilang. Tidak butuh objek. Ya. Bagaimana kalau saya mau mengatakan aku menghilangkan kitab itu? Sekarang menghilangkan. Ya. Bagaimana cara saya mengatakan aku menghilangkan kitab itu? Maka bisa kita tambah dengan hamzah juga. Jadi adha'tu al-kitaba. Aku menghilangkan kitab tersebut. Jadi dari keluar menjadi mengeluarkan, duduk menjadi mendudukkan, hilang jadi menghilangkan. Ada tambahan mekan di situ. Maka dalam bahasa Arab salah satu cara memberikan imbuhan mekan adalah menambahkan alif dalam artian menjadikan kata kerja tersebut dengan wazan af'ala. Baik, kemudian kita lihat contoh berikutnya. Contoh nomor 4. Farihal waladu bil jaizati. Fariha itu bahagia. Al waladu anak itu, bil jaizah dengan hadiahnya. Dalam bahasa Indonesia, maka anak tersebut bahagia dengan hadiahnya gitu ya, bisa. Namun seandainya tidak kita kasih keterangan, misalkan farihal waladu, maka bisa anak itu bahagia. Keterangannya dengan hadiah tersebut. Misalkan kita hilangkan, maka sudah bisa farihal waladu. Dia juga nggak butuh objek bahagia. Anak itu bahagia. Nah, bagaimana caranya saya memberikan imbuhan mekan pada kata fariha? Jadi membahagiakan. Maka salah satu caranya adalah dengan memberi tasydid. Huruf mana yang diberi tasydid? Maka jawabannya huruf kedua dari fi'il madinya. Dan cara ini dengan memasukkan sebuah fi'il ke wazan fa'ala. Tadi wazannya fa'ala menjadi fa'ala. Fariha menjadi farroha. Karena saya menjadi farrohtu. Aku membahagiakan. Jadi membahagiakan. Membahagiakan. Farrohtu, aku membahagiakan. Al-walada, anak tersebut, bil jaizati, dengan hadiah. Baik, tadinya fariha menjadi farroha. Tadinya bahagia menjadi membahagiakan. Ini cara yang kedua agar sebuah kata kerja bisa berimbuhan mekan di dalam bahasa Arab. Contoh nomor 5. Sahulatil mas'alatu. Masalah telah menjadi mudah. Masalah itu telah menjadi
mudah. Ya. Masalah itu telah menjadi mudah. Sahulatil mas'alatu. Ya. Baik. Tidak butuh objek. Tapi bagaimana caranya saya mau mengatakan memudahkan. Menjadikan mudah. Maka salah satu caranya dengan menambahkan tasydid di huruf keduanya dengan wazan fa'ala. Sahulat menjadi sahala. Karena saya menjadi sahaltu. Aku memudahkan al-mas'alata, masalah tersebut. Ya. Masalah itu mudah. Sekarang kita katakan aku memudahkan masalah tersebut. Sahaltul mas'alata dengan memberikan tasydid. Kemudian nomor 6. Sa'ubas sayru fit tariqi. Ya. Perjalanan susah di jalan. Berarti sa'uba susah. Asair perjalanan. Ya. Perjalanan susah di jalan tersebut. Misalkan menyusahkan. Atau membuat susah. Bagaimana caranya? Salah satu caranya dengan mentasydidkan huruf kedua dari kata kerja tersebut atau memasukkannya ke wazan fa'ala. Jadi sa'aba. Sa'abal mataru as-sayra. Hujan menjadikan perjalanannya susah, atau kalau kita pakai menyusahkan, hujan menyusahkan perjalanan tersebut. Ya. Menjadikan perjalanannya susah, menyusahkan. Sa'aba. Baik, kita sudah dapat dua cara, af'ala dan fa'ala. Dan af'ala punya tasrifannya, fa'ala punya tasrifannya. Af'ala misalkan af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun af'il, la tuf'il, muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Fa'ala kita mengatakan fa'ala yuf'ilu taf'ilan, mufa'ilun mufa'alun fa'il, la tufa'il, mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Itu tasrifannya. Baik, sekarang kita beralih ke kelompok yang ketiga. Nomor 7. Qara'a Aliyun al-kitaba. Ali membaca buku. Qara'a membaca. Ya, Ali membaca buku. Berarti membaca sudah butuh objek. Objeknya cuma satu. Ali membaca buku. Kalau saya ingin membacakan gimana? Menjadi membacakan. Ya. Maka salah satu caranya dengan menambahi hamzah. Orang Arab menambahi hamzah menjadi aqra'tu aliyan al-kitaba. Aku membacakan Ali kitab tersebut. Sekarang sudah membacakan. Yang tadinya membaca. Membaca hanya butuh satu objek. Sedangkan membacakan butuh dua objek. Aku membacakan siapa, apa. Aku membacakan Muhammad surat kabar. Aku membacakan guruku kitab tersebut. Ya. Aku membacakan Ali kitab itu. Sudah punya dua objek di situ. Aqra'tu aliyan al-kitaba. Aku membacakan Ali sebuah kitab atau kitab tersebut. Dari membaca menjadi membacakan. Dari qara'a menjadi aqra'a. Qara'a punya tasrif sendiri, qara'a yaqra'u, ya. Qira'atan, Qur'anan, qari'un makru'un, iqra' la taqra', makra'un makru'un mukri'un, ya. Quri'a yuqra'u.
Kalau akro'a menjadi akro'a yukri'u ikra'an, mukri'un mukra'un, akri la tukri mukra'un ukro'a yukra'u. Punya tasrifan sendiri. Baik, membaca menjadi membacakan, qara'a menjadi akro'a. Sekarang fahima. Fahima artinya paham. Ya. Said telah paham pelajaran tersebut. Jadi orang Arab menganggap paham itu butuh objek. Said paham pelajaran tersebut. Atau bisa juga kita daripada paham misalkan memahami. Ya. Said memahami pelajaran tersebut. Ya, kalau paham kadang di bahasa Indonesia nggak butuh objek nggak apa-apa. Said dah paham, dah selesai. Tapi kalau Said memahami butuh objek, ya kita terjemahnya memahami aja. Nah, ini sebuah kemampuan untuk menerjemahkan dan memilih diksi. Ya, semakin kita nanti detail dalam memilih diksi, maka semakin bagus terjemahan kita dan dipahami hampir sama dengan bahasa Arabnya. Fahima di sini cocoknya adalah memahami, bukan paham yang tadi di awal. Ya. Jadi Said memahami pelajaran tersebut. Karena kalau Said memahami, kita kayak ada yang kurang gitu. Karena memang butuh objek. Said memahami pelajaran tersebut. Memahami. Nah, bagaimana caranya kalau saya ingin memahamkan? Memahamkan. Maka salah satu caranya adalah dengan memberi tambahan hamzah menurut orang Arab menjadi afhama. Fahima, ya, yafhamu, fahman, fahimun, mafhumun, ya. Ifham la tafham, mafhamun mifhamun, fuhima yufhamu. Sekarang jadi afhama yufhimu ifhaman, mufhimun mufhamun afhim, la tufhim mufhamun ufhima yufhamu. Maka artinya menjadi memahamkan. Dari memahami menjadi memahamkan, dari fahima menjadi afhama. Nah, di sini kalimatnya afhamtu Sa'idan ad-darsa. Aku memahamkan Said pelajaran tersebut. Memahamkan. Aku memahamkan Said pelajaran tersebut. Salah satu caranya. Baik, kemudian nomor 9. Raqiba Faridun al-farasa. Farid menaiki. Ya, bukan naik ya. Kalau naik nanti jadi gak butuh objek. Misalkan Farid sudah naik, gak butuh objek. Tapi kalau menaiki butuh objek. Farid menaiki. Apa yang dinaiki? Ya, al-farasa kuda. Farid menaiki kuda. Baik, bagaimana saya menjadikan menaiki menjadi menaikkan? Menaikkan. Misalkan saya menaikkan anak saya di atas kuda. Menjadi menaikkan. Maka salah satu caranya dengan menambahi hamzah. Dengan wazan af'ala menjadi arkaba. Ya. Raqiba menjadi arkaba. Arkaba yurkibu, irkaban, murkibun, murkabun, arkib, la turkib, ya, murkabun, urkiba, yurkabu. Ya, jadi arkaba. Nah, menaikkan, aku menaikkan menjadi arkabtu Faridan al-farasa. Aku menaikkan Farid ke atas kuda. Dari menaikkan menjadi menaikkan, dari raqiba menjadi arkaba. Baik. Jadi wazan ini bisa membuat sebuah kata kerja yang tadinya membutuhkan satu objek, sekarang membutuhkan dua objek. Yang tadinya satu butuh dua sekarang. Yang tadinya tidak ada sekarang jadi ada. Sudah ada satu jadi butuh dua. Ini kehebatan tambahan satu huruf di dalam bahasa Arab.
Nomor 10, khafar rajulu adz-zulma. Laki-laki itu ya khofa takut. Kalau takut dalam bahasa Indonesia kadang nggak butuh objek. Ya, apa takut yang butuh satu objek? Menakuti gitu. Ya. Wallahu alam, ini jarang digunakan ya. Yang sering digunakan takut aja. Namun takut yang butuh objek di sini ya. Baik, khafar rajulu dzulma. Laki-laki itu takut kezaliman. Nah, bagaimana kalau kita ingin menakut-nakuti? Jadi membuat takut ya. Menakut-nakuti. Atau membuat takut. Maka salah satu caranya dengan menambahi tasydid. Tasydid di situ ditambahkan dengan wazan fa'ala menjadi khawwafa. Khawfa menjadi khawwafa. Ini sudah kita bahas di kesempatan yang lalu bagaimana sebuah kata kerja yang berpenyakit kemudian dimunculkan huruf penyakitnya ketika seperti ini salah satunya ya. Jadi khawwafa. Khawfa menjadi khawwafa. Karena khawfa artinya khawwafa. Kemudian di'i'lal menjadi khawfa. Baik. Kita ingin memberikan makna menakut-nakuti. Ya. Misalkan khawwaftur rajula adz-zulma. Aku menakut-nakuti laki-laki tersebut dengan kezaliman. Ya, hati-hati Pak, jangan berbuat zalim, itu enggak bagus. Misalkan itu namanya menakut-nakuti. Pakainya khawwaftur rajula adz-zulma. Menakut-nakuti. Nomor 11, hafidha. Hafidhal gulamu al-Qur'an. Hafidha menghafal atau menghafalkan aja. Sudah makan. Hafidhal gulamul Qur'ana. Anak itu menghafalkan Al-Qur'an. Butuh satu. Menghafalkan Al-Qur'an. Bagaimana kalau saya ingin makna membuat hafal? Di bahasa Indonesia apa kayak gitu? Membuat hafal. Ya. Membuat hafal. Tadi kalau katakannya belum ada makannya, kita tinggal tambahin makan ya. Tapi kalau sudah makan, gimana ini caranya? Ya, maka karena bahasa Indonesia tidak punya konsep ini, kita tambahin kata lain yaitu membuat hafal. Ya, misalkan aku membuat anakku hafal Al-Qur'an. Ya. Membuat hafal. Maka salah satu dalam bahasa Arab dengan menambahi tasydid dengan wazan fa'ala menjadi hafadtu al-gulam al-Qur'ana. Hafadtu al-gulam al-Qur'ana. Aku membuat hafal anak laki-laki, anak tersebut dengan Al-Qur'an. Aku membuat hafal anak tersebut dengan Al-Qur'an. Kalau bahasa kita mentalkin ya. Prosesnya mentalkin namanya. Baik. Contoh nomor 12, hamalal jamalul hataba. Membawa. Ya. Onta itu membawa kayu bakar. Onta itu membawa kayu bakar. Bagaimana saya mau memberikan makna membawakan? Atau bahasanya menaikkan ketunggangan. Ya. Kalau dalam acara-acara gitu ya, itu ada namanya masa naik turun barang ya. Menaikkan menurunkan barang. Nah di sini mau kita mau makna aku menaikkan barang itu ke atas onta. Aku mau menaikkan barang itu ke atas onta ya.
Maka salah satu caranya dengan menambahi tasydid. Hamaltul jamal al hataba, aku menaikkan kayu bakar ke atas onta. Menaikkan, membawakan. Baik, yang tadinya hanya satu objek, sekarang dua objek, onta dan kayu bakar. Anak laki-laki dan Al-Quran. Laki-laki tersebut dan kezaliman. Butuh dua objek. Baik, kira-kira apa pelajaran dari contoh-contoh ini? Pembahasan. Jami'ul af'ali fil qismil awwali thulathiyatun. Seluruh kata kerja di kelompok yang pertama dari nomor 1 sampai nomor 12 sisi sebelah sini semuanya adalah thulathi, 3 huruf saja. Wahiyya imma lazimah kama fil amsilatis sittatil ula. Ya. Dan semuanya adalah fi'il lazim. Semuanya lazim. Bukan semuanya ya. Sebagiannya lazim. Sebagiannya lazim. Sebagaimana contoh 6 yang pertama. 6 contoh pertama. Ya, kalau tadi kita perhatikan 6 contoh pertama dari nomor 1 artinya adalah lazim semua. Keluar, duduk, hilang, bahagia, mudah, susah, ya. Lazim. Wa imma muta'addiyatun liwahidin kama fil amsilati sittati atsaniyati. Dan terkadang muta'addi. Dari 12 nomor tersebut ada yang lazim, ada yang muta'addi. Sebagaimana 6 contoh kedua. Jadi 6 contoh kedua dari nomor 7 sampai nomor 12 muta'addi, butuh maf'ul. Membaca, memahami, menaiki, menakuti, menghafalkan, membawa, butuh maf'ul 1. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 12 ada yang tidak butuh maf'ul, tidak butuh objek, ada yang butuh objek, jumlahnya 1. Wa idza tadabbarna af'alal qismi tsani wajadnaha takhtalifu an af'alil qismil awwali. Dan kalau kita perhatikan sisi sebelah sini dengan sisi sebelah sana, maka kita akan dapati perbedaan kata kerjanya meskipun hurufnya hampir sama. Apa perbedaannya? Imma bi ziyadati hamzatin fi awalil fi'li wa imma bi tad'ifil harfi ats-tsani minhu. Yang pertama adalah ada tambahan, di sini ada titiknya bi ziyadah, ada tambahan hamzah di awal kata kerja tersebut atau kita berikan tasydid pada huruf kedua dari kata kerja tersebut. Hamzah atau tasydid di huruf kedua. Fahal athara dzalika fiha min haitsul luzum wa ta'addi? Apakah berefek pemberian tambahan hamzah di awal ataupun tasydid di huruf kedua ini? Ya. Apakah berefek kepada fi'il lazim dan muta'addi? Maka jawabannya iya, ternyata berefek. Fal af'alul lati kanat fil qismil awwali lazimatan sarat bi ziyadatil hamzah aw tad'if muta'addiyatan li haidin. Ternyata kata kerja di kelompok pertama yang tadinya tidak butuh objek, yang tadinya lazim. Kata kerja yang tadinya lazim dengan ditambahin hamzah, dengan ditambahi tasydid, ternyata sekarang butuh satu objek. Contoh tadi, keluar, duduk, hilang, bahagia, mudah, susah, nggak butuh objek. Dengan ditambahi hamzah di awal atau ditasydidkan di tengah, maka maknanya sudah berubah menjadi mengeluarkan, mendudukkan, menghilangkan, membahagiakan, memudahkan, menyusahkan. Ya, maknanya sudah berubah. Wal af'al allati kanat fil qismil awwali muta'addiyatan li wahidin sarat bi ziyadatil hamzah aw tad'if muta'addiyatan li itsnaini. Dan ternyata nomor 7 sampai 12 yang tadinya hanya butuh
satu objek saja berubah menjadi butuh dua objek. Satu objek sekarang butuh dua objek, ditambahin hamzah, ditambahin tasydid. Ternyata ada perubahan seperti itu. Jadi sebelum kita membaca kaidah, konsepnya tadi lazim dengan wazan af'ala atau fa'ala maka menjadi muta'addi. Ya. Yang tadinya muta'addi dengan wazan seperti ini akan menjadi muta'addi dua. Ya. Ini tadi satu, muta'addi satu menjadi muta'addi dua objek. Yang tadinya lazim menjadi muta'addi. Bagaimana caranya? Masukkan ke kata kerja ini, wazan ini, fa'ala atau af'ala. Maka ini seakan-akan imbuhan mekan di dalam bahasa Indonesia, meskipun tidak harus selamanya mekan, ya. Tapi maknanya hampir sama dengan mekan. Masuk menjadi memasukkan, keluar menjadi mengeluarkan. Ya. Misalkan apa? Mudah menjadi memudahkan, susah menjadi menyusahkan, dan yang semisalnya. Nah, sehingga kaidahnya menjadi idza zida fi awalil fi'li tsulasi hamzatun au dhu'ifa tsanihi. Apabila ada suatu kata kerja tsulasi yang ditambahkan padanya hamzah di awalnya atau didobelkan, diberi tasydid pada huruf keduanya, ta'adda liwahidin, maka fi'il tersebut menjadi kata kerja muta'addi yang butuh satu objek, in kana laziman, jika dia adalah kata kerja lazim sebelumnya. Wa ta'adda litsnaini, dan butuh dua objek sekarang dengan wazan tersebut, in kana asluhu muta'addiyan liwahidin, kalau aslinya sebenarnya sudah butuh satu objek. Jadi kalau mau dibuat kata-kata, ya, kalau saya sendiri lebih suka membuat kayak gini, ya. Tapi nanti kalau sudah lupa, bingung ini maknanya apa gitu, ya. Itu saya kalau belajar ya cuman begini, tidak pakai kata-kata. Soalnya lihat kata-kata pusing, ya. Tapi kita buat bagi teman-teman yang tipe visual, dia tidak pusing dengan banyak kata-kata. Jadi kata Syekh tadi, suatu kata kerja sulasi jika ditambah alif di awalnya atau diberi tasydid pada huruf keduanya, maka yang tadinya lazim menjadi muta'addi, dan yang tadinya muta'addi pada satu objek menjadi muta'addi pada dua objek. Ya. Ini kalau mau dijelaskan dengan kata-kata. Dan kata-kata ini secara simbolik dengan rumus ini. Lazim dengan wazan af'ala atau fa'ala berubah menjadi muta'addi satu. Muta'addi satu dengan wazan af'ala atau fa'ala menjadi muta'addi dua. Dalam bahasanya, suatu kata kerja sulasi jika ditambahkan alif di awalnya, maksudnya wazan af'ala, atau diberi tasydid pada huruf keduanya, maksudnya wazan fa'ala, maka yang tadinya lazim menjadi muta'addi, dan yang tadinya muta'addi
pada satu objek menjadi mutaaddi pada dua objek. Baik. Sekarang kita melihat contoh. Mayyiz al-af'al al-lazimah wal muta'addiyah fi ma ya'ti. Coba bedakan mana kata kerja yang muta'addi dan kata kerja yang lazim. Baik, kita coba mana yang bisa kita kerjakan. Ini cari yang sulasi ya. Lamma jaa lul izzu lidinillahi misra. Ya. Wallahu alam, mungkin Louis gitu ya. Ya, Louis lidinillah, wallahu alam. Ini nama orang ya. Nama orang. Ketika Luliz li'iz wallahu alam lidinillah, ketika datang si A gitu aja gitu ya. Ketika datang si A ke Mesir ya, sekarang kita bulati dulu kira-kira ini satu atau dua ya. Ternyata jaa ini muta'addi, kita beri tanda M, muta'addi, karena Mesir sudah langsung mansub, tidak butuh tambahan huruf jar. Itu salah satu tanda fi'il tersebut muta'addi. Kalau nggak muta'addi, dia butuh huruf jar biar bisa muta'addi ya. Baik, wattakhadal qahirata maqarran lil khilafatihi li khilafatihi, dan menjadikan Kairo menjadi ibu kota kekhilafahannya. Ittakhadha ini bukan sulasi, maka kita tinggalkan ya. Habba yanshurul ma'arifa fil biladi ya. Habba wallahu alam ini sepertinya ingin ya, ingin menyebarkan ilmu di negeri tersebut ya. Yanshurul ma'arifa, yanshuru ini fi'il apa? Ini sudah mudhari'nya, tapi ini menyebarkan maknanya. Jadi bukan hanya fi'il madinya juga, bukan hanya fi'il madinya saja, tapi fi'il mudhari'nya juga. Ini sudah muta'addi, menyebarkan, karena objeknya al-ma'arif. Wa yahkumu bil adli bainal ibadi, dan menghakimi, memutuskan perkara ya. Apakah ini muta'addi atau tidak, Allah alam. Saya sendiri kurang ahli dalam mendeteksi ini muta'addi atau lazim ya. Sejak belajar bahasa Arab agak susah ya. Tapi hanya sekedar melihat orang Arab seperti apa, udah praktekkan. Nah, di sini menghukumi, di bahasa Indonesia menghukumi, Muhammad menghukumi, atau Muhammad memutuskan hukum, apakah dia butuh objek atau enggak ya, wallahu alam. Saya sendiri kurang peka dengan konsep ini. Wa yahkumu bil adli bainal ibadi, dan dia menghakimi antara rakyat dengan adil ya. Wa yahkumul ibada bil adli, wallahu alam. Kita anggap ini muta'addi ya. Kemudian wa yasusun nas birrifqi walini, dan berinteraksi ya. Wa yasusun nasa berarti ini muta'addi, dengan cara yang lembut. Faqamat aswaqul ilmi, maka pasar ilmu hidup lagi ya. Faqamat aswaqul ilmi, qama berdiri,
Maka di sini ini fi'il lazim L. Itu ada aswak ustadznya. Maka aswak ini fa'il bukan maf'ul bihi. Aku berdiri. Ya, aku berdiri gitu. Enggak butuh objek. Tapi kalau aku membuat Muhammad berdiri, ya butuh objek gitu ya. Jadi ini lazim. Wa nafaqat badha'i al-adab. Ya. Dan banyak tersebar adab-adab yang baik. Allah alam ini ya, lazim juga. Dan badha'i menjadi marfu' sebagai fa'il. Wa tawafarat al-amwal. Nah, ini sudah wazannya beda ya, tafa'ala. Ya. Tapi enggak apa-apa lah. Yang seperti ini kita juga maknai, tapi apakah itu masuk lazim atau muta'addi, wallahu alam. Tawafarat al-amwal, melimpah. Ya, atau berlimpah aja. Kalau maknanya kita berlimpah, maka ini secara otomatis dia lazim ya. Berlimpah. Harta berlimpah. Enggak butuh objek ya. Tawafarat. Wa tajahat ilaihi ar-ra'iyatu tad'ullah an yahfadhahu wa yu'izzahu. Dan masyarakat mulai mendoakan dia agar Allah menjaga dia dan memuliakan dia. Wa tajahat ilaihi ar-ra'iyah tad'u. Ya. Ini wa tajahat ar-ra'iyah tad'u. Allah alam lazim tada'u berdoa Allah, berarti ini muta'addi berdoa langsung kepada Allah. Hafidha ya, ini sudah muta'addi menjaga, karena maknanya menjaga ya, bukan menghafal tadi ya, tapi menjaga. Wa yu'izzahu. Nah ini sekarang muta'addi gara-gara wazannya pakai af'ala. Azza yu'izzu, pakai wazan yang ditasydidkan huruf tengahnya. Azza yu'izzu ya. Baik. Wasdahamat al-wufudu ila babihi wa huwa yastaqbiluhum bilutfihi wa basyashatihi. Wasdahamat berdesak-desakan, berdesak-desakan. Maka ini lazim juga, berdesak-desakan. Al-wufudu para utusan di pintunya, dan dia menghadap kepada mereka dengan kelembutan dan wajah yang berseri-seri. Falam yakhruj min indihi ahadun illa syakiran. Tidak ada orang yang keluar, tidak ada orang yang bertemu dengan beliau kecuali setelah itu bersyukur. Alhamdulillah, berkah yang banyak bertemu dengan beliau gitu ya. Yakhruj muta'addi atau lazim maknanya keluar. Maka ini lazim. Ya. Baik, ini beberapa kata kerja muta'addi dan lazim. Kita coba lihat contoh tentang i'rab. Ini sebagai penutup kajian kita pada kesempatan kali ini ya. Bagaimana meng-i'rab maf'ul bihi pertama dan maf'ul bihi kedua. Kalau dalam bahasa Indonesia ya kita boleh aja mengatakan maf'ul bihi pertama, maf'ul bihi kedua, boleh, selesai. Ya. Maka di sini ada contoh nabba'tu Sa'idan akhahu qadiman. Aku memberitahu Sa'id bahwa saudaranya sudah datang. Aku memberitahu Sa'id saudaranya sudah datang. Subjeknya aku, Sa'id objek yang diberitahu, isi beritanya saudaranya qadiman telah datang. Ya, masih ingat ya tentang maf'ul yang kedua dan ketiga ataupun yang semisalnya, yang tadinya mubtada khobar. Ini kan akhuhu qadimun, itu kan mubtada khobar. Ada yang kadang nggak bisa mubtada khobar,
Tapi ini yang jenisnya mubtada khobar. Baik, jadi seakan-akan di sini butuh 3 maf'ul bihi. Maka nanti kita akan mengatakan maf'ul bihi pertama, maf'ul bihi kedua, dan maf'ul bihi ketiga. Nabba'tu, aku memberitahu Sa'id sebagai maf'ul bihi pertama, akhahu, saudaranya sebagai maf'ul bihi kedua, qadiman, datang sebagai maf'ul bihi ketiga. Baik, jadi nabba'tu kita baca dalam bahasa Arabnya nabba'a fi'lu madin mabniyun 'ala sukuni. Nabba'tu, nabba, ya. Fi'il madhi mabni atas sukun. Wata dhamirun fa'il mabni 'ala dham. Sedangkan taknya, naba tutunya itu dhamir sebagai fa'il yang mabni dengan dhammah. Karena nggak bisa berubah jadi kasroh, nanti maknanya sudah beda gitu ya. Baik, naba tu ini nggak terlalu difokuskan, tapi yang difokuskan Sa'id akhahu qadiman. Maka Sa'idan kita i'rab maf'ulun bihi awal. Coba pakai merah ya. Ini pertama awal, kedua mansubun bil fathati. Ini berarti keterangan 1, keterangan 2, keterangan 3, keterangan 4. Ini untuk mengi'rab sesuatu, caranya maf'ulun bihi, kedudukannya apa? Ya. Yang pertama, ini jenisnya dari maf'ul bihi tadi. Mansubun i'rabnya bil fathati, tanda i'rabnya fathah. Akhahu maf'ulun bihi, ini yang pertama. Tsanin, ini jenisnya maf'ul bihi yang kedua. Mansubun, ini i'rabnya, tandanya sekarang bil alifi, tandanya. Sekarang yang kelima alasannya, karena dia termasuk asmaul khamsah. Nanti kalau kita sudah bisa mengi'rab sesuatu dengan memberikan 4 keterangan, ya, nomor 1 dan 2 kita gabungkan, nomor 3, 4, 5, maka kemampuan i'rab kita sudah dibilang mendekati sempurna. Sudah bagus sekali. Dia tahu posisinya sebagai apa, dia tahu i'rabnya apa, dia tahu tanda i'rabnya apa, dia tahu alasannya kenapa kata tersebut dia diberi tanda seperti itu. Maka kalau bisa 4 ini, kemampuan i'rabnya sudah sangat bagus sekali. Akhahu, ya, ini maf'ul bihi yang kedua. Walha, itu dhamir mudhaf ilaihi, dhamir mudhaf ilaihi mabni 'ala dhammi fi mahalli jar. Dan ini tidak terlalu masuk dalam pembahasan di kita, ini sudah dibahas dulu ya. Kemudian qadiman, ya. Bagaimana qadiman ini? Maka maf'ulun bihi 1, salis yang kedua, mansub i'rabnya 3, bil fathati, tandanya, ya. Baik, jadi maf'ul bihi yang ketiga mansub dengan tanda fathah. Ya, misalkan dzanantu ini al-misbah muntafian, ya. Aku sangka bahwasanya lampu tersebut sudah mati. Maka misbah ini maf'ul bihi yang pertama mansub dengan fathah. Muntafian maf'ul bihi yang kedua, ya. Maf'ul bihi yang kedua mansub dengan fathah juga. Gitu. Jadi hampir sama dengan Sa'id di sini. I'rabnya hampir sama. Maf'ul bihi pertama atau kedua mansub dengan fathah. Akhbaroni Faridun abuhu maridon. Akhbaroni, ya, mengabarkan kepadaku Farid, si Farid, bahwa bapaknya dia sakit. Mana subjeknya? Ini Farid sebagai fa'il. Mana maf'ul bihi pertamanya? Nih, nun. Ya, ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Ini maf'ul bihi pertama di sini. Abahu maf'ul bihi yang kedua. Haknya nanti mudhof ilaih dan semisalnya. Maridon maf'ul bihi ketiga. Ya. Jadi abahu nanti sama seperti akhahu, i'rabnya persis. Maridon i'rabnya sama seperti qadiman, ya, maf'ul bihi tsalits mansub bil fathati. Ya. Baik. Ini contoh cara mengi'rab maf'ul bihi 1, 2 ataupun 3. Ya.
Ya, baik, ini pembahasan kita tentang bagaimana cara menjadikan kata kerja yang lazim jadi butuh satu objek, kata kerja yang butuh satu objek menjadi kata kerja yang butuh dua objek. Ya. Dan tentang bagaimana mengi'rabnya. Wallahu taala alam bisawab. Semoga saja bisa difahami dengan baik dan bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.